Shalom. God is love. Allah adalah kasih. Alkitab berkata demikian di surat Yohanes, dan juga dikatakan bahwa He makes all things beautiful in His time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan itu ada di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Oleh sebab itu kita dapat berkata bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak
ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini referen lagunya ya. Tapi bait pertamanya berkata, ku yakin saat kau berfirman ya. Aku percaya saat kau berfirman. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab, cara kerjanya mujizat itu ya seperti itu ya. Karena Tuhan berfirman, lalu kita percaya, kita pegang itu, maka itu akan jadi ya. Walaupun mungkin melewati jalan yang bisa berbeda ya, kadang-kadang gak seperti yang kita bayangkan. Nah, kita lihat di Kejadian 11 ayat 6 ya. Ini ada hal yang menarik. Waktu itu manusia sudah bertambah banyak dan mereka ya pada masa itu mau bangun satu menara yang puncaknya sampai ke langit ya. Dikatakan mereka mau mencari nama. Terus di Kejadian 11 ayat 6 itu dikatakan ya di ayat sebelumnya bahwa Tuhan itu turun ya untuk melihat bagaimana apa yang dikerjakan oleh manusia. Lalu ketika dilihat menara Babel itu sedang dibangun ya, dikatakan di sini Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Lalu kalau kita baca di ayat berikutnya, bahasa mereka dikacaukan ya. Jadi mereka tidak ada unity lagi, tidak ada kesehatian, ada salah mengerti satu dengan yang lain karena bahasa mereka jadi berbeda ya, dikacaukan. Di situ kata Babel itu muncul ya. Babel itu artinya kacau ya, dikacaukan di sana. Nah, ini sebenarnya satu prinsip ya yang luar biasa ya, yang ada pada manusia. Karena kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris ya, di Modern King James misalnya, dikatakan di situ, and Jehovah said, ya behold, ya lihat ini ya, the people is one and they all have one language ya. Ya mereka ini satu bahasa semuanya. Ini cuma permulaan yang mereka lakukan. And now nothing which they have imagined to do will be restrained from them. Artinya apa? Ini permulaan dari usaha mereka, dan mulai saat ini nggak ada yang mereka telah imajinasikan atau telah mereka bayangkan itu yang tidak terlaksana ya. Jadi artinya kalau sudah diimajinasikan, sudah dibayangkan, sudah dibuat plan, sudah dibuat rencananya, maka itu akan jadi ya. Terjemahan dari Darby juga ya mirip seperti itu ya. Nothing that they meditate doing ya. Jadi they be hindered in nothing that they meditate doing. Jadi mereka ini nggak akan terhalang untuk melakukan sesuatu yang sudah mereka bayangkan sebelumnya. Dari sini ada satu prinsip yang pernah dikatakan oleh salah seorang pelatih manajemen ya, bahwa everything is created twice ya. Segala sesuatu dijadikan dua kali. Yang pertama di alam imajinasi dulu, baru dituangkan menjadi kenyataan ya. Contoh paling praktis adalah kalau seorang arsitek ya, dia mau bangun rumah, maka yang punya proyek itu ya, yang punya uang, yang mau bangun misalnya rumah atau hotel, dia akan ketemu arsitek dan dia akan jelaskan dia pengen seperti apa. Lalu arsitek itu coba bayangkan, dia gambarkan ya,
Setelah diskusi beberapa kali, begitu cocok, oke, lalu dibuat detailnya, blueprintnya, ya. Nah, yang dilakukan sebenarnya arsitek itu membayangkan ya dalam imajinasinya bagaimana bangunan yang mau dia buat, lalu diturunkan dalam bentuk kertas kerja, ya, gambar kerja, denah dan sebagainya, sehingga orang-orang di lapangan bisa mengerjakannya. Jadi diciptakan di alam imajinasi dulu, baru itu menjadi kenyataan, ya. Sama juga musik juga begitu sebenarnya, ya. Kita menciptakan lagu tuh di dalam alam imajinasi, kita mendengar itu dimainkan, ya. Lalu itu bisa menjelma menjadi kenyataan. Nah, ternyata ini adalah prinsip yang dipakai juga ketika Tuhan berjanji kepada Abram, ya. Namanya masih Abram waktu itu, kemudian belakangan menjadi Abraham. Di Kejadian 13 ayat 16, Tuhan bilang sama Abram begini, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga, ya. Jadi ini sebenarnya Tuhan membawa Abram ini untuk menggunakan imajinasinya dalam tetap mempercayai janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, bahwa keturunannya akan begitu banyak. Nah, seberapa banyak? Nah, dikasih gambaran seperti debu tanah, ya. Seperti itu banyaknya nanti keturunanmu. Jadi perlu dibuat satu comparison, ya, perbandingan antara yang Tuhan janjikan itu dengan sesuatu yang dapat dilihat secara nyata, kemudian itu dibayangkan dalam imajinasi. Kemudian di Kejadian 15 ayat 5, ini juga Tuhan berkata kepada Abram, ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, jadi kalau siang Abram itu melihat debu tanah dan dia membayangkan sebanyak apa itu nanti keturunannya seperti yang Tuhan janjikan. Tapi waktu malam karena gelap, debu tanah gak kelihatan, dia lihat ke langit dan dia lihat begitu banyak bintang. Dan dia bayangkan seperti itulah nanti banyaknya keturunannya. Padahal waktu itu istrinya masih mandul, ya. Coba perhatikan ayat 6, ini reaksi Abram bagus sekali. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini yang tadi kita nyanyikan di bait pertama, ya, lagu ini, ya, yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman. Nah, jadi waktu Tuhan berfirman, Abram ini memutuskan untuk percaya, ya. Dia yakin akan janji Tuhan itu, lalu Tuhan perhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kebenaran ini yang kemudian nanti mengubah fakta bahwa istrinya Abram itu mandul, dan akhirnya istrinya yaitu Sarah melahirkan pada usia 90 tahun, ya. Dan itu pun cuma satu anak. Tapi dari situ kemudian berkembang menjadi pertama-tama dari Ishak ada 2 anak, ya, Esau dan Yakub. Tapi dari Yakub itu jadi 12 suku Israel dan keturunannya begitu banyak, ya, di seluruh dunia. Dan yang luar biasa, keturunan Abram ini memang menjadi orang yang sangat luar biasa, pinter, ya, diberkati, karena memang ini bagian dari apa yang Abram peroleh ketika dia percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, ya, prinsip imajinasi ini ternyata sangat-sangat penting sekali, ya. Ada seorang hamba Tuhan, dia cerita, ya, ketika ada orang buta, ya, mau didoakan, ya, supaya sembuh, maka ada hamba Tuhan lain yang mendoakannya itu, dia tumpang tangan ke orang yang buta ini, ya. Lalu
dia bilang begini, apakah kamu bisa melihat gitu ya. Terus orang buta ini buka matanya gitu. Enggak, saya enggak lihat apa-apa. Tutup matamu, kata si hamba Tuhan ini ya. Ditutup lagi, ditumpangi tangan, didoakan lagi. Kamu sudah lihat? Bisa lihat enggak? Lalu orang buta ini buka matanya. Nah, dia bilang, saya enggak lihat apa-apa. Tutup matamu, jangan dibuka. Dia tutup lagi, didoain lagi, ditumpangi tangan lagi, ditanya lagi, sudah lihat belum? Ya. Lalu orang buta ini mau buka mata lagi, terus tapi dibilang, jangan buka matamu, ya. Tutup matamu, coba lihat apakah kamu sudah bisa melihat. Jadi si hamba Tuhan ini mau bilang, ayo percaya dan lihat dalam alam imajinasimu bahwa kamu sudah bisa melihat. Ya. Dan setelah beberapa saat orang buta ini bilang, ya saya bisa melihat bahwa saya bisa melihat. Lalu hamba Tuhan ini bilang, sekarang buka matamu. Dan waktu dia buka matanya, sembuh matanya, dia bisa melihat. Ya. Jadi prinsip yang seperti ini ternyata di Alkitab tuh banyak ya. Nanti kita lain waktu akan lihat bagaimana Yakub juga menggunakan imajinasi. Ya. Yusuf juga seperti itu. Walaupun imajinasi itu ada dua hal ya, kalau kita sedang dalam keadaan sadar, itu bisa menjadi satu vision ya, penglihatan kalau kita doa. Kalau kita tidur dalam bentuk mimpi ya kita nggak sadar, tapi secara sadar pun kita bisa pakai itu. Sebagai contoh begini, kalau saya saat ini mengatakan saya bilang sebuah jeruk sankis gitu. Maka waktu saya bilang seperti itu, kita yang sudah pernah lihat jeruk sankis itu dalam alam imajinasi kita, tiba-tiba kita lihat itu jeruk sankis ya. Bagi yang sudah pernah lihat ya, kalau belum pernah lihat nanti nggak kebayang jeruk itu seperti apa gitu ya. Nah, lalu kalau saya bilang salak ya, yang terbayang itu dalam alam imajinasi bukan huruf SALAK, tapi buah salaknya ya. Jadi sebenarnya kita ini ternyata berbicara lewat gambar ya, bahasa gambar dalam alam imajinasi. Dan kalau kita baca di Alkitab, orang-orang yang berdoa, mereka juga menggunakan alam imajinasinya itu ya sebagai sarana untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Nah, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya, dikatakan di situ, ku yakin saat kau berfirman. Jadi itu dimulai dengan firman Tuhan. Waktu Tuhan berfirman, kita putuskan untuk percaya, tapi setelah itu kita akan menghadapi realitanya yang saat ini ya. Mungkin belum seperti yang kita lihat dalam alam imajinasi kita atau yang kita doakan, tapi masih berbeda. Nah, penting buat kita mempertahankan apa yang sudah kita lihat dalam alam imajinasi itu, seperti yang kita inginkan dalam doa kita, sampai akhirnya itu menjadi kenyataan. Dan itu memang bisa butuh waktu lama ya. Hal ini bekerja baik secara positif maupun negatif. Kalau di Alkitab kita lihat kisah mengenai Ayub misalnya ya. Ayub itu orang yang baik, orang kaya, ini ideal sebenarnya ya. Banyak orang mungkin ingin seperti Ayub karena dia pengusaha, dia kaya, dia baik, dia jujur, dia takut akan Tuhan. Dia punya anak laki-laki, anak-anak perempuan yang cantik-cantik dan mereka tidak kekurangan, mereka buat pesta setiap hari. Tapi ada satu bagian yang ternyata kurang dalam kehidupan Ayub ya. Bukan saja dia belum terlalu kenal Tuhan, tapi dia hidup dalam ketakutan. Karena setelah anak-anaknya selesai berpesta, Alkitab berkata, Ayub selalu menguduskan mereka, lalu memberi persembahan korban sebanyak jumlah mereka. Dan dia berpikir, jangan-jangan anak-anakku dalam pestanya telah mengutuk Allah ya, sehingga supaya mereka ini nggak kenapa-kenapa ya saya perlu memberikan korban ya, kayak nyogok gitu, nyogok Tuhan ya, seperti itu. Dan di Ayub 3 ayat 25 dikatakan, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku ya.
ketakutan Ayub itu munculnya di mana? Di imajinasi. Itu bisa muncul karena banyak hal ya, berita negatif ya. Dan kalau kayak sekarang ini ya, kita sedang melalui masa pandemi yang kita lihat ya, getting better ya, membaik. Dan banyak yang mengatakan bahwa penyebab yang paling besar itu yang membuat menjadi semakin parah ya kalau orang kena COVID itu adalah ketakutannya itu ya. Apalagi kalau orang itu ada komorbid ya, ada penyakit apa gitu. Ketakutannya itu yang membuat, bahasa lain mengatakan, energi negatif itu kesedot gitu ya. Yang ditakutkan itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita mengambil contoh Ayub ya, walaupun dia baik, dia kaya ya, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan, tapi ternyata karena hidup dalam ketakutan, alam imajinasinya itu dipenuhi dengan hal-hal yang dia takutkan, ternyata itu yang terjadi ya. Itu sebabnya kita perlu belajar ya, kalau ada berita-berita yang negatif ya, kita lihat dari medsos misalnya, kita lihat di televisi atau di ya sosial media ya, di YouTube dan sebagainya ya. Itu kita perlu counter, perlu lawan dengan merenungkan yang baik yang dari Tuhan. Yang seperti Paulus katakan di kitab Filipi ya, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu ya. Jadi itu satu tindakan aktif untuk melawan berita negatif dengan memikirkan hal yang positif yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, coba renungkan sebentar ya. Ini Paulus yang tulis ketika dia sedang di penjara. Dan dia nasihati supaya jemaat di Filipi yang sedang dia kirim surat itu supaya berpikir positif, memikirkan hal-hal yang baik. Ya, kalau imajinasi kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, ketakutan, maka secara kedokteran juga itu sudah terbukti ya, bahwa orang itu akan menjadi lebih semakin parah kalau dia khawatir, cemas, dia takut ya. Itu tidak baik buat kesehatannya. Sebaliknya kalau dia penuh percaya ya akan kebaikan Tuhan, kemudian dia tidak takut ya, maka itu akan membuat sel-sel tubuhnya juga bereaksinya baik ya, dan membantu sehingga proses kesembuhan itu lebih cepat terjadi. Saya ingat ada kisah seorang hamba Tuhan ya, di Korea, salah seorang jemaat atau pengerjanya itu kerja ya di satu proyek konstruksi dan jatuh dari ketinggian yang lumayan, lantai berapa, lantai 4 atau lantai 5, dan kritis ya, masuk di rumah sakit. Lalu pendeta ini diberitahu, pendeta ini bilang, tolong dokter lakukan apa saja supaya dia tetap bisa bertahan sampai saya datang. Karena dia lagi mau pelayanan, dia khotbah di gereja. Selesai khotbah dia datang ke rumah sakit, ke ICU, orang itu sudah koma. Lalu pendeta ini berdoa, Tuhan beri kesempatan aku bisa ngomong sama dia supaya dia sadar. Dan tiba-tiba orang ini sadar dan orang ini berkata, oh Pak Pendeta, saya sudah, I am dying now ya, aku sudah, ini sekarat ini. Tapi ini pendeta ini bilang, jangan mikir begitu, coba tenang, kamu mau sembuh nggak? Coba tenang ya, coba sekarang bayangkan bahwa kamu semakin membaik ya di tubuhmu ini. Dan kamu bayangkan kamu itu pulang ke rumah dengan tubuh sehat, istrimu sambut kamu, anak-anakmu sambut kamu, dan kamu menikmati makan malam bersama-sama, kamu menikmati hidup kamu selanjutnya dengan baik ya. Lalu dia tanya, kamu bisa nggak bayangkan seperti itu ya? Terus orang ini berusaha, dia bilang, ya Pak Pendeta, saya bisa lihat diri saya pulang ke rumah dan istri saya sambut, anak-anak saya sambut, dan kami hidup dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan.
Lalu pendeta ini tumpang tangan ke kepala orang yang sedang sekarat ini, dan dia bilang, Tuhan, aku sepakat dengan apa yang dilihat oleh orang ini, meteraikan Tuhan, dan dia jadi sembuh ya. Nah, singkat cerita, orang ini sembuh ya, keluar dari ICU ke kamar biasa, pulang dari rumah sakit dan sehat seperti biasa. Jadi alam imajinasinya itu digunakan dengan baiknya. Nah, kita perlu hati-hati ya di situasi kayak sekarang, karena berita ini waduh banyak sekali, dan banyak juga orang-orang yang jahat ya, yang sengaja menyebarkan berita-berita yang negatif ya. Sehingga kalau kita lebih banyak memperhatikan hal itu, kita cenderung takut, khawatir ya. Itu ada istilahnya perang psikologi ya. Orang itu kalau sudah diserang rasa takut, maka dia akan lebih mudah dikalahkan. Ya, sebaliknya kalau orang itu kuat ya, citra dirinya, gambaran tentang dirinya, dia berpikir positif, apalagi ada janji Tuhan, orang ini akan kuat. Di Alkitab ketika malaikat menampakkan diri kepada Gideon, itu salah seorang hakim ya di Perjanjian Lama, kita bisa baca itu di Hakim-Hakim 6. Nah, Gideon ini penakut sebenarnya, tapi ketika malaikat itu menampakkan diri, malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Jadi diberitahu kamu tuh gagah berani, walaupun faktanya itu saat itu enggak ya. Nah, tinggal pilihan dari Gideon, mau percaya yang mana, mau percaya bahwa dia ini selama ini orang yang penakut, atau seperti yang malaikat Tuhan katakan itu yang berasal dari Tuhan, bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Ada satu lagu yang dulu suka dinyanyikan ya, lagunya seperti ini, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, ya kira-kira kayak gitu ya, terbalik-balik ya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Nah, bahasa Inggrisnya tuh menarik sekali. Let the weak say I am strong, let the poor say I am rich ya. Jadi yang lemah, biarlah yang lemah berkata aku kuat. Faktanya itu lemah, tapi ayo ngomong bahwa aku kuat ya, bahwa kamu kuat. Ya, speak out ya, ngomong itu. Jadi dengan ngomong itu dipaksa imajinasinya itu untuk membayangkan bahwa aku kuat. Ya. Lalu let the poor say I am rich ya, biarlah yang miskin berkata aku kaya. Ya. Itu ternyata dipelajari ya oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang pengembangan diri. Itu yang namanya imajinasi itu dipelajari betul ya. Orang itu bisa berhasil kalau dia bisa melihat dalam alam imajinasinya dia adalah orang yang berhasil. Itu akan terpancar keluar. Memang butuh waktu sampai itu menjadi kenyataan, tapi kalau dalam imajinasinya dia nggak bangun itu, maka dia nggak akan pernah berubah ya. Banyak penelitian ya yang mengatakan seperti itu. Pelatih-pelatih manajemen ya, itu mereka terapkan itu ya untuk pelatih, untuk pemain golf profesional misalnya, kemudian pemain basket ya profesional. Itu ada percobaan yang dibuat ya. Ada 2 grup dibagi ya. Satu grup itu orang-orang hebat semua dipilih secara acak ya. Satu grup itu selain mereka latihan basket ya, latihan lempar bola masukin di keranjang itu ya, shoot ya, shoot nama istilahnya, nembak gitu ya, lemparkan bola ke dalam keranjang itu ya. Mereka sama-sama latihan ya, tiap hari sama, jamnya sama. Tapi ada yang grup yang satu, ketika pulang ke rumah mereka diperintahkan untuk membayangkan setiap malam bahwa mereka setiap lempar bola itu mereka masuk terus ya. Jadi latihan mental, latihan secara imajinasi itu dibayangkan. Dan setelah dilakukan selama sebulan kalau nggak salah begitu, waktu diuji coba ternyata yang berhasil betul-betul paling banyak lempar bola itu masuk ke dalam keranjang itu adalah grup yang
tidak hanya latihan secara fisik, tapi secara imajinasi mereka lakukan juga, ya. Jadi penting sekali ini kita pegang hal ini, ya. Demikian juga waktu kita berkata God is good all the time, ya. Kita perlu gunakan imajinasi kita, ya. Bayangkan kebaikan Tuhan. Ingat apa yang telah Dia buat dalam hidup kita. Betapa Dia setia. Itu akan menolong kita semakin bisa mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa God is good all the time. Itu bukan sekedar positive thinking, ya, bukan sekedar berpikir positif, tapi memang ada dasar firman-Nya. Dasarnya adalah Yohanes berkata, Allah adalah kasih, God is love. Karena Dia adalah kasih, Dia selalu mewujudkan yang baik buat kita. Dia punya plan, punya rencana yang baik buat kita. Dan Dia juga membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Itu juga ada ayatnya, ya, di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dengan dasar firman Tuhan ini, kita putuskan untuk percaya, lalu kita katakan, kita ucapkan bahwa God is good all the time. My God is good all the time. Maka kita akan selalu mengalami bahwa Allah itu selalu baik dalam kehidupan kita. Dan waktu kita alami itu meneguhkan. Kita bisa ucapkan lagi dengan penuh keyakinan, lebih yakin lagi bahwa God is good all the time. Amin.